Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid dharaini amin. Sebelum kita lanjutkan bagian kedua, kemarin kita masuk pada bagian pertama, kemudian sekarang kita masuk ke bagian kedua. Kalau kemarin kita sudah menghatamkan syarah wasiat daripada Asy-Syaikh Abu Ishaq Ibrahim Al-Maghribi, kali ini kita akan membaca hasiah atau samping dari kitab Aminah Husaniyah, yakni wasiat Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sebelum kita lanjutkan, kita sama-sama hadiah Fatihah kepada pengarang kitab Aminah Husaniyah. Mudah-mudahan dengan hadiah Fatihah kita semua mendapatkan berkah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Bila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ajmain sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah hadratus Syekh Abdul Hasan subhanallahi Syekh Abdul Hasan subhanallahi Syekh Abu Ishaq Ibrahim radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wudu'i was sholati. Pasal yang membahas tentang wudu dan sholat. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, istakis. Ada yang baca istaksi, kita baca istakis, fi'il amr. Isbabul wudu, hendaklah engkau berusaha. Isbabul wudu'i, menyempurnakan wudu. Fa innahu syatrul iman, karena hal itu merupakan syarat daripada keimanan. Fa idza tawadda'ta, apabila engkau berwudu,
fala tusrif. Asrafa yusrifu, fala tusrif. Janganlah berlebihan fil ma'i, di dalam menggunakan air. Fa idza faragata, kemudian apabila telah selesai, min tuhri, dari bersuci, faqra, maka bacalah, inna anzalna fi lailatul qadar. Baca dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Min ba'di ghuslin qadamain, min ba'di ghuslin qadamain, yakni setelah membasuh kedua kaki, asfara maratin, sebanyak 10 kali. Yufrid Allahu hammaka. Yufrid, Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan harapanmu, cita-citamu. Ya Ali, wahai Ali, idza faragta minat taharah, apabila engkau telah selesai dari bersuci, fakhud, maka ambillah ma'an air, wamsah, dan usaplah biyadaika, dengan kedua tanganmu, roko bataka, ke leher. Jadi ambillah air, kemudian usaplah dengan kedua tanganmu ke tenggorokan, roko batak. Ya, jadi maful. Wakul, kemudian ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkanlah dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanaka Allahumma, maha suci Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dengan segenap pujianmu, asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha, bahwa tiada Tuhan illa anta, kecuali Engkau, wahdaka, la syarikalah, yang tidak ada satupun yang menyekutukan Engkau. Astaghfiruka, aku memohon ampunan kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku kembali ilaika, kepadamu. Sumandur, kemudian perhatikan atau lihatlah, ilal ardi, ke tanah atau ke bumi, ya. Wakul, kemudian ucapkan setelah itu, asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Ucapkan dengan ucapan asyhadu anna Muhammadan, aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad abduka wa rasuluka, adalah hambamu dan utusanmu. Fa inna man qala hadza, karena orang yang mengucapkan doa ini, ghafarallahu lahu, Allah mengampuni
kepadanya kulla saghiratin wa kabiratin, setiap dosa kecil maupun besar. Ya Ali, innal malaikata, sesungguhnya malaikat yastaghfiruna. Innal malaika, sesungguhnya para malaikat ya, yastaghfiruna, memohon ampun, lil insan, bagi manusia, madama ala taharati, terhadap orang yang melanggengkan bersuci, walam yuhdis, dan bukan bagi orang yang berhadas, bukan bagi orang yang berhadas. Ya Ali, sesungguhnya para malaikat memohon ampun kepada Allah lil insan, bagi manusia, madama ada taharatin, yang tetap melanggengkan suci, melanggengkan kondisi suci, walam yuhdis, dan bukan orang yang berhadas. Ya Ali, man istaghsala, barang siapa yang mandi yaumal jum'ati, pada hari Jumat, ghafarallahu lahu, Allah mengampuni lahu, kepadanya, ma bainal jum'ati ilal jum'ah, Allah mengampuni baginya atau mengampuni kepadanya di antara satu Jumat ke Jumat yang lain. Wa ja'ala dzalika, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan terhadap hal tersebut sawaban fi qabrihi, pahala fi qabrihi, di kuburnya, wa saqala ala mizanihi, dan Allah akan memberatkan timbangan amalnya. Allah akan memberatkan timbangan amal. Ini pelan-pelan supaya sambil memahami. Ya Ali, alaika bisiwak. Ya Ali, ini kalau ada kata alaika di dalam kaidah nahwiyah, maknanya al-wujub, wajib, ya, wajib. Ya Ali, alaika bisiwak, engkau dianjurkan bisiwak, dengan siwak. Fafihi, karena di dalam bersiwak itu arba'atun wa isbuna fadilatan, terdapat 24 keutamaan. Di arba'atun 4 wa isbuna 20, jadi 24 fadilatan, keutamaan. Fit dini, di dalam agama, wal badani, di dalam jasad, dalam badan. Ya Ali, alaika bis salat fi awqatiha. Ya Ali, hendaklah engkau sholat fi awqatiha, tepat waktu, atau sholat pada waktunya. Fa innaha, karena sholat yang dilaksanakan tepat waktu adalah rasul kulli fadilah, merupakan induk atau pokok setiap keutamaan. Wasanamu kulli ibadah,
wasana mukulli ibadah. Sana mukulli ibadah merupakan sempurnaan setiap ibadah. Ya Ali tamanna Jibril, wahai Ali, malaikat Jibril berangan-angan ayakuna min bani Adam terhadap keturunan Nabi Adam. Lisab yang solid 7 tingkat. 7 tingkat. As-shalawatul khamsi, yaitu sholat 5 waktu ma'al imam, bersama imam. Berarti ini sholatnya berjamaah. Wa mujalasatul ulama, dan duduk bersimpuh bersama para ulama. Duduk bersimpuh bersama ulama. Jadi jangan menjauh dari ulama. Kalau menjauh dari ulama, maka konsekuensinya adalah akan mengalami kematian hati. Jadi kalau makin menjauh terhadap ulama, ya makin mati kondisi hati. Nah, untuk menghidupkan kembali ini perlu usaha atau upaya yang maksimal. Oleh karena itu, sebelum kita terjebak pada kondisi di mana hati kita mati atau mengakibatkan matinya hati, maka jangan coba-coba kita menjauh dari para ulama. Wa iyadatul marid, kemudian menengok orang yang sakit. Wa tasji'ul janazah, mengiringi jenazah. Wa syaqyul ma'i, memberi minum kepada orang yang kehausan. Wa sulhu bainal isnaini, dan mendamaikan kepada kedua belah pihak yang berselisih. Jadi wasit. Wa ikramul jar, kemudian memuliakan tetangga. Wal yatim, dan anak yatim. Fahris, jagalah ala dzalika, terhadap semua itu. Jadi ada berapa itu? Ada 7. 1. Sholat 5 waktu bersama imam. 2. Duduk bersama ulama. 3. Menengok orang sakit. 4. Mengiringi jenazah. 5. Memberi minum kepada orang yang kehausan. 6. Mendamaikan kepada kedua belah pihak yang berselisih. Dan 6 ya tadi ya. 6. Wa ikramul jar wal yatim, dan ke-7 memuliakan tetangga dan anak yatim. Faris, oleh karena itu wahai Ali, jagalah semua itu. Ya Ali, sholli bil lail, wahai Ali, sholatlah kamu bil lail, di waktu malam, di sholat malam. Walau kahal bisata, walau kahal bisatin, walaupun sekedar seperti orang memerah susu kambing, ya, meres, jadi wong goreng meres, jadi buku apa ya, melintir siapa? Fal musalli bil lail, orang yang sholat malam, ahsanun nasi, adalah sebaik-baik manusia, wajahan, wajahnya. Jadi orang yang sholat malam itu adalah orang yang sebaik-baik wajahnya, atau orang yang sholat malam itu orang yang wajahnya paling bagus. Jadi kamu kalau pengen mukanya paling bagus, ya jangan tinggal sholat
malam supaya tetap wajah kamu bagus. Walaupun lahirnya memang ya nggak bagus, tapi yang dipandang bukan lahir, yang dipandang dari batin. Seperti hikmahnya di wajah orang yang rajin sholat malam itu ada satu hikmah yang tersimpan, yaitu manusia-manusia yang terbagus wajahnya. Kapan itu nanti akan dibuktikan? Dalam satu riwayat, wajah-wajah yang bagus-bagus itu nanti akan dibuktikan di yaumil qiyamah. Aja di yomal yang salah. Karena di bahasa Arab maka fil yaumil qiyamah. Jadi di yaumil qiyamah, di yomal yang orang belajar nahwu. Jadi kudu belajar nahwu. Jadi mondoknya kudu nambah 10 tahun. Iya. Di yomal qiyamah. Di bahasa Arab berarti di yaumil qiyamah. Jadi lamun dia diganti bahasa Arab jadi fi yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah. Artinya pada hari yang nanti akan dibuktikan. Allah juga mengingatkan dalam firman-Nya, wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbika nadhirah. Nanti di sana wajah-wajah yang putih bersih, bersinar itu dengan berseri-seri memandang kepada Tuhan dengan pandangan yang sangat jelas, transparan, transcendental, tidak ada hijab sedikit. Jadi penutup pun enggak ada. Jadi langsung menatap Allah Subhanahu wa taala secara kasat mata. Ya, ini keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah, meyakini bahwa kita nanti di yaumil qiyamah akan langsung melihat Allah Subhanahu wa taala bukan lagi dengan basirah, tapi juga tidak hanya pakai basirah tapi melihat langsung pakai mata kepala. Karena ayatnya wujuhu yawma idzin nadhirah, pada hari di mana wajah-wajah putih itu nadhirah, memandang ila rabbika, kepada Tuhan, nadhirah, dengan pandangan yang nyata. Itu. Jadi nanti dibuktikan pada hari kiamat. Jadi siapa saja, ini wasiat kepada Sayyidina Ali untuk kita juga sebagai umat Nabi. Maka ketika kita menginginkan wajah kita bagus, paling bagus di antara wajah-wajah yang ada di muka bumi, maka solusinya adalah siapkan diri kita untuk bangun malam. Untuk ngopi bukan, ya, untuk ngopi begadang bukan, tapi untuk mengerjakan sholat. Kita tuliskan. Ya Ali, idza kabarta, apabila engkau takbir lis sholat, di dalam sholat, fafarij farraja yufarriju. Jadi fi'ile farid, fi'lamre farij, fa'il latu fa'il, farij latu farij. Artinya apa? Renggangkan asabi'aka, jari-jari tangan. Jadi apabila bertakbir dalam sholat, maka jari-jari tanganmu renggangkan, jangan menutup, ya, rapat, tapi merenggangkan. Warfa, dan angkatlah ya daika, kedua tanganmu, hadwa mankibaika, yaitu setinggi pundak, kedua pundak. Jadi ngomongin apa? Bau. Jadi begini ya, kalau dipraktekkan seperti itu. Jadi lurus atau tingginya itu setinggi bahu. Ini menurut Minahus Nausati. Kalau di kitab-kitab lain beda. Ya. Apakah dengan perbedaan gerakan itu salah? Tidak. Mana buktinya? Nih, dengerin.
Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanawwa'u fis shalah. Ini dalil. Jadi kita pegang ini dalil. Kalau kita menjumpai saudara-saudara kita yang sholat, kemudian kita melihat teman-teman kita atau saudara-saudara kita itu dengan beraneka ragam gerakan, maka kita jangan terjebak. Apalagi sampai kemudian menyalahkan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri sholat itu banyak Pak, banyak variasi. Jadi variasi itu bahasa Arabnya yatanawwa, macam-macam. Dari kata apa? Yatanawwa. Itu fi'il mudhari ya. Tafa'ala yatafa'alu. Tanawwa yatanawwa. Jadi Rasulullah sendiri sholatnya bervariasi, jadi banyak gerak. Di satu tempat dengan tempat yang lain Rasulullah berbeda. Nah ini menunjukkan bahwa kita sebagai pengikut Nabi Muhammad di dalam sholat silakan bervariasi, asalkan tidak sampai merusak ya rukun, tidak merusak syarat wajibnya sehingga sholat kita jadi batal. Jadi boleh gerakan berbeda karena ada dasarnya. Kita nggak boleh menyalahkan saudara kita yang sholatnya dari segi gerakan beda sama kita. Kita nggak usah menyalahkan. Cuma kalau kemudian kita merasa terganggu, ya kamu nggak usah bersamaan dengan saudara itu. Karena menurut kamu terganggu, ya sudah pindah saja, pindah tempat. Ya. Jadi orang usah ngeladeni wong kowe. Wis ngado. Daripada nanti sholatnya tidak khusyuk. Karena terganggu oleh gerakan saudara kita yang berbeda. Ya, macam-macam. Kamu kalau lihat di beberapa referensi gerakan takbir itu beda-beda. Ya, dari mulai takbir macam-macam sampai ada juga yang tidak takbir, cuma Allahu Akbar saja, tidak menggerakkan kedua kaki. Silakan. Itu ada dalilnya, ada bukti syariatnya, sehingga kita tidak bisa menyalahkan saudara kita yang berbeda dari sisi gerakan sholat. Silakan. Artinya ya kembali pada selera kita masing-masing. Asalkan itu semua tidak merusak rukun sholat. Kalau merusak rukun sholat maka sholatnya batal. Kita lanjut. Jadi ketika takbir renggangkan jari-jari tanganmu. Kemudian angkatlah kedua tanganmu setinggi kedua pundak bahu. Wa idza kabarta fadha. Apabila engkau bertakbir wa ali fadha, maka letakkan biyaminika ala simalika tahta suratika. Tangan kirimu itu di bawah tangan kanan. Jangan tangan kanan lalu tangan kiri. Tangan kiri dulu, baru kemudian tangan kanan. Tahta suratika, di bawah udelmu. Nah, ini. Coba kamu perhatikan. Allahu Akbar, ada yang sini kan? Ada lagi yang segini. Ada lagi yang kesini. Nah, ternyata saya begini nih di bawah pusar itu sesuai dengan minah husaniyah. Sesuai dengan wasiat Kanjeng Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali. Jadi letakkan tangan kananmu ya di atas tangan kiri. Lalu letakkan di bawah pusat, di bawah pundak. Ini jelas ini. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran, nanti datang kita sama-sama kita buka kitabnya dan kita baca. Kalau nggak bisa baca, saya yang baca. Iya. Tahta suratika, di bawah udel, di bawah pusat. Ini jelas tahta surat. Tahta itu di bawah. Bukan fauqa atau ala. Ya, ada suratik atau fokus suratik. Tapi tahta suratika. Jadi di bawah, yaitu di bawah pusat. Ya, jadi kamu bisa praktek lah. Pokoknya di bawah pusat,
Ning sore budel. Aja pas budel, aja dulu budel, apa mana dada, miringan dada, susu, geser manik susu, maning. Waduh, sholat kegerayang susu. Repot. Kita lanjut. Ya, jelas ya. Wa idza raka'ata. Kemudian apabila engkau ruku, fadha yadaika, letakkan kedua tanganmu ala rukbatika, di atas kedua lututmu. Lutut bahasa Bogornya tengkul. Jelas. Apabila engkau ruku, fadha yadaika ala rukbatika, letakkan kedua tanganmu di atas kedua lututmu. Wa faris baina asabi'ak, wa faris baina asabi'ik, ya, asabi'ik. Kemudian jari-jari tanganmu renggangkan. Jadi pada saat ruku, jari-jari tanganmu itu renggangkan. Di kedua lutut itu direnggangkan, jangan ditutup, direnggangkan. Ya Ali asfara bis subhi. Asfara itu artinya apa? Perjalanan. Apabila melakukan perjalanan pagi, wasalli dan salatlah al-maghrib, salat maghrib pada ghabis syams. Maksudnya gini. Maksudnya asfar bis subhi. Salatlah kamu salat subuh. Salatlah kamu salat subuh. Safara artinya ketika akan perjalanan pagi. Salat subuh. Wasalil maghrib, dan salatlah maghrib ba'da ghiyabis syamsi, setelah terbenamnya matahari. Ya. Kalau bahasa lain gurubus syamsi. Kalau ini ghiyab berarti bahasanya hilang. Setelah hilangnya matahari berarti tenggelam. Artinya tenggelamnya matahari. Biqadri hal bisa, yaitu kira-kira ya waktu seperti apa? Merah susu kambing. Wa inna dzalika, karena hal yang demikian itu min khisalil anbiya, merupakan tingkah para nabi alaihimus salam. Ya Ali, alaika bi sholatil jamaah, hendaklah engkau sholat berjamaah. Ini keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah, fa innaha, karena sholat berjamaah indallah, itu di sisi Allah. Kamis jika ilal hajj, seperti perjalananmu ilal haji, melaksanakan ibadah haji. Jadi sholat jamaah itu di sisi Allah, ya, di sisi Allah itu seperti perjalananmu menuju Makkatul Mukarramah. Jadi seperti perjalanannya orang-orang beribadah haji. Wal umrah, dan jelas kira-kira. Saya ulang lagi ya. Ya Ali, alaika bi sholatil jamaah. Wahai Ali, hendaklah engkau salat berjamaah. Fa innaha indallah, karena salat berjamaah di sisi Allah itu seperti perjalananmu orang-orang yang tengah melaksanakan ibadah haji. Perjalanannya itu sama seperti perjalanannya orang-orang yang beribadah haji dan umrah. Kemudian wa ma yahrisu ala salatil jamaah,
tiadalah ya sholat berjamaah atau tidak ada hal yang baik yang unggul sholat berjamaah illa rajulun mu'min, kecuali laki-laki yang beriman. Qad ahabahu Allah, dan Allah sangat mencintainya. Jadi tidak ada suatu hal utama sholat berjamaah kecuali bagi laki-laki mukmin yang Allah mencintainya. Wa ma yazhadu fiha, dan tidak ada usaha, tidak ada perjuangan, tidak ada upaya di dalam sholat berjamaah illa munafikun, kecuali orang munafik qad abghadallah, yang Allah benci kepadanya. Ya Ali, wahai Ali, ahabbul ibad, hamba-hamba yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah abdun sajidun, seorang hamba yang sujud, yaqulu, kemudian mengucapkan fi sujudihi, di dalam sujudnya dengan doa Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa ini artinya? Seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang hamba yang sujud, dan di dalam sujudnya mengucapkan doa Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa artinya? Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku telah berbuat zalim nafsi, pada diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah dzambi, dosaku. Fa innahu, karena sesungguhnya tidak ada la yaghfiru, seseorang yang dapat mengampuni adzunuba, dosa, illa anta, kecuali engkau. Ya Ali, wahai Ali, alaika bisolati duha, hendaklah engkau sholat duha, fis safar, ya, di waktu menjelang siang, wal hadari, dan hadir. Jadi gini, maksudnya hendaklah kamu sholat duha fis safar wal hadar, baik dalam perjalanan maupun hadir. Artinya baik dalam perjalanan maupun mukim, gitu ya. Limada? Kenapa? Fa innahu idza kana karena nanti pada hari kiamat yunadi, akan diseru, akan diundang, munadi, ya, munadi, diundang min fawqi syarafil jannah, dari atas, apa namanya, dari atas ketinggian surga. Jadi nanti orang yang ahli duha itu pada hari kiamat akan diseru, ya, sebagai orang yang mulia. Jadi nanti dipanggil orang itu dari atas, ya, atas surga, fawqa syarafil jannah, min fawqi syarafil jannah, dipanggil oleh orang-orang yang mulia yang di surga. Atau
dijadikan sebagai orang-orang mulia penghuni surga. Ainal ladzina kanu yusalluna duha, kata orang yang di surga, ainal ladzina kanu yusalluna, di mana orang-orang yang melaksanakan sholat duha. Udkhulu, masuklah kalian, min babi duha, dari pintu duha, bisalamin amin, dengan selamat dan sejahtera. Wa ma ba'atsallah wa ma ba'atsallah min nabiyyin illa wa amarahu bi sholati duha. Dan tidaklah Allah mengutus nabi kecuali dia perintahkan untuk sholat duha. Ya Ali, min karamatil mukmin, kemuliaan orang beriman itu adalah zaujatun wafiqatun, istri yang muwafaqah, artinya selalu nurut ya sama suami, berarti istri ideal, istri utama. Ya Ali min karamatil mukmin, wahai Ali, sebagian daripada kemuliaan orang beriman itu apa? Yaitu zaujatun muwafiqatun, memiliki istri yang ideal. Wa sholatul jamaah, sholat berjamaah. Wa jiron yuhibbunahu, dan tetangga yang mencintainya. Sekali lagi, wahai Ali, bagian dari kemuliaan orang beriman itu adalah satu, zaujatun muwafiqatun, istri ideal. Wa sholatu jamaah, sholat berjamaah. Wa jiranu yuhibbunahu, dan memiliki tetangga yang mencintainya. Faslun fi shaum. Nanti pada bagian berikutnya, itu bagian ketiga, kita lanjutkan kajian, yakni pasal yang menjelaskan puasa. Untuk kajian kali ini kita cukupkan sampai sini. Nanti kita lanjut pada pertemuan berikut, kajian berikut, yaitu pasal yang menjelaskan tentang puasa. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.